Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Darmania, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2019. Keterampilan menjelaskan. A. Latar belakang. Pembelajaran adalah proses komunikasi, yaitu mengkomunikasikan pesan, materi, pembelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu jenis komunikasi yang paling sering digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran yaitu komunikasi verbal atau lisan. Melalui komunikasi verbal, materi pembelajaran dijelaskan secara lisan kepada siswa. Setiap kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari aspek menjelaskan, yaitu untuk membuat sesuatu menjadi lebih jelas, dapat dimengerti dan dipahami. Upaya untuk memperjelas sesuatu yang ingin disampaikan kepada pihak yang akan menerima penjelasan tentu tidaklah mudah. Dalam setiap melakukan penjelasan, senantiasa berhadapan dengan orang yang memiliki karakteristik dan tingkat kecerdasan yang bervariasi. Di samping itu, kegiatan menjelaskan juga dipengaruhi oleh karakteristik dan tingkat kesulitan pesan atau materi yang ingin dijelaskan. Oleh karena itu, untuk membuat sesuatu menjadi jelas, seperti yang dimaksud dari kegiatan menjelaskan, bukanlah pekerjaan yang mudah. B. Hakikat keterampilan menjelaskan. 1. Pengertian keterampilan menjelaskan. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa keterampilan menjelaskan adalah upaya untuk memperjelas atau membuat sesuatu menjadi lebih jelas. Secara etimologis kata, menjelaskan bermakna membuat sesuatu menjadi jelas. Menurut Raffles Kosasih, tahun 1985 menjelaskan, berarti mengorganisasikan isi pelajaran dalam urutan yang terencana sehingga dengan mudah dipahami oleh siswa. Melalui pemaparan pengertian, menjelaskan baik dilihat dari segi etimologis maupun secara istilah yang dikemukakan di atas, kita dapat menangkap inti pesan dari menjelaskan, yaitu membuat sesuatu menjadi jelas dengan cara A. Mengorganisasikan isi pelajaran untuk memudahkan siswa memahami dengan jelas materi atau bahan yang akan disampaikan. Terlebih dahulu harus diorganisasikan oleh guru, baik dari sisi ruang lingkup dan urutannya, dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang mudah menuju yang sulit. Menunjukkan hubungan untuk membantu kejelasan bagi siswa. Mengadakan kaitan antara konsep atau teori yang dipelajari dengan realitas akan sangat membantu. C. Sebab akibat. Untuk memahami lebih jelas alasan-alasan ketidakberhasilan tersebut, maka dengan menganalisis antara sebab dan akibat akan memberikan pencerahan dan segalanya menjadi lebih jelas. Dalam proses pembelajaran, untuk mengetahui apakah materi yang dijelaskan telah dipahami oleh siswa atau membuat menjadi jelas, bagi siswa ukurannya tidak cukup hanya dengan kemampuan siswa mengungkapkannya kembali secara lisan, konsep-konsep atau teori yang telah dikuasainya. 2. Tujuan keterampilan menjelaskan. Salah satu indikator pembelajaran yang berkualitas yaitu adanya kemampuan untuk melakukan transfer. Adapun yang dimaksud dengan transfer dalam belajar yaitu apabila siswa mampu menerapkan konsep-konsep yang telah dikuasainya ke dalam bentuk kegiatan lain yang terkait pada situasi lain atau dalam kehidupan yang dihadapi sehari-hari. Sehubungan dengan hal tersebut, maka keterampilan menjadi sangat penting dan memiliki peran yang strategis, yaitu sebagai upaya 1. Untuk membimbing siswa memahami dengan jelas terhadap sesuatu yang dipelajari. 2. Untuk membimbing siswa memahami konsep, hukum, dalil, dan unsur-unsur yang terkait dengan sesuatu yang dijelaskan secara objektif dan sistematis. 3. Untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah melalui penerapan cara berpikir secara kritis, analitis, logis, dan sistematis. Untuk membantu memenuhi rasa ingin tahu terhadap suatu permasalahan yang dipelajari atau dihadapi. 5. Untuk mendapatkan balikan dari siswa tentang pemahamannya terhadap sesuatu yang dijelaskan. Dengan keterampilan menjelaskan yang dikuasai oleh guru, maka proses
akan berjalan dengan efektif dan efisien. Hambatan-hambatan yang mungkin akan muncul mempengaruhi terhadap kelancaran proses pembelajaran akan dapat diminimalisir dan dengan demikian akan sangat bermanfaat terutama dalam 1. Meningkatkan efektivitas penjelasan atau pembicaraan yang dilakukan. 2. Memproyeksikan tingkat pemahaman yang telah dimiliki siswa. 3. Memfasilitasi siswa memanfaatkan sumber pembelajaran secara luas. 4. Memecahkan kekurangan sumber pembelajaran yang dimiliki siswa. 3. Unsur-unsur keterampilan menjelaskan. Ada 2 unsur pokok yang harus dikuasai oleh guru untuk melaksanakan keterampilan menjelaskan, yaitu 1. Keterampilan merencanakan penjelasan. Dalam komunikasi pembelajaran ada 3 komponen utama yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan keterampilan menjelaskan. A. Merencanakan pesan atau materi yang akan dijelaskan terutama harus memenuhi unsur. B. Merencanakan saluran alat atau media yang akan digunakan untuk menjelaskan. C. Menganalisis karakteristik siswa sebagai sasaran penerima pesan yang dijelaskan. A. Merencanakan pesan atau materi yang akan dijelaskan, terutama harus memenuhi unsur. Validasi isi, yaitu materi yang dijelaskan sesudah teruji kebenarannya. Kelayakan isi, terutama dilihat dari tingkat kesulitan dan kemudahan isi atau materi yang akan disampaikan. Menganalisis masalah yang terdapat dalam materi yang akan dijelaskan, termasuk unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Menetapkan jenis hubungan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Menetapkan jenis hubungan antara unsur-unsur yang berkaitan seperti perbedaan, pertentangan, atau saling menunjang. Menelaah hukum, rumus, dalil, prinsip, atau generalisasi mungkin dapat digunakan untuk memperjelas bahan atau materi. Menarik perhatian siswa bahwa materi diusahakan menarik sehingga dapat menimbulkan perhatian dan motivasi belajar siswa. B. Merencanakan saluran atau alat atau media yang akan digunakan untuk menjelaskan. Jika dalam menjelaskan lebih memfokuskan pada penjelasan melalui lisan atau verbal, maka hal-hal yang harus diperhatikan antara lain kejelasan, semantik, dan artikulasi. C. Menganalisis karakteristik siswa sebagai sasaran penerima pesan yang dijelaskan. Penjelasan akan efektif diterima oleh siswa sebagai penerima pesan apabila penyajian yang dilakukan memenuhi atau sesuai dengan karakteristik siswa. Pada umumnya, siswa sebagai penerima pesan dapat digolongkan ke dalam beberapa tipe sebagai berikut. Tipe visual dengan unsur yang dominan adalah penglihatan. Tipe auditif, yaitu unsur yang paling dominannya pendengaran. Tipe audiovisual, yaitu merupakan gabungan antara penglihatan dan pendengaran. Serta tipe kinestetik, yaitu siswa yang memiliki kelebihan dalam segi aktivitas gerak fisik atau keterampilan. Keterampilan melaksanakan penjelasan. Jelas atau tidaknya materi yang dikomunikasikan kepada siswa tergantung pada tingkat kejelasan dari penyampai pesan. Adapun unsur-unsur yang memperjelas penyampaian materi antara lain kefasihan berbicara, penggunaan bahasa yang baik dan benar, susunan kalimat, penggunaan istilah yang sesuai dengan perbendaharaan bahasa yang dimiliki siswa. Ada beberapa kriteria yang menjadi penentu keterampilan menjelaskan, terutama adalah A. Kejelasan, B. Contoh dan ilustrasi, C. Pemberian penekanan, D. Pemberian balikan. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru harus memonitor apakah penjelasan yang dilakukan dapat dipahami oleh siswa. Pemahaman bukan hanya dibatasi pada segi kemampuan pengetahuan, akan tetapi kemampuan merefleksikan dalam kebiasaan berpikir, bersikap, dan bertindak. Empat,
Prinsip keterampilan menjelaskan. Keterampilan memberikan penjelasan harus dilatih dan ditingkatkan secara terus-menerus. Tujuannya agar siswa memperoleh pemahaman yang jelas terhadap materi yang dijelaskan. Untuk mencapai sasaran yang dimaksud, maka dalam memberikan penjelasan harus memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut. A. Keterkaitan dengan tujuan atau kompetensi. B. Relevan antara penjelasan dengan materi dan karakteristik siswa. C. Kebermaknaan. D. Dinamis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.